Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ukhliqo wal khatimi lima syabako nasiril haqi bil haqi wal hadi illa siratikal mustaqim wa ala alihil haqqo qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, begitu kemarin memancing bahwa ada perubahan di BKKBN, lalu Aki dengan beberapa para sepuh itu ya memberikan saran dan masukan, lalu Aki kebanjiran pertanyaan. Ada yang pro, ada yang kontra, biasa. Satungtung loba nu mikaresep moal angang tinu mikangewa, begitu dalam filosofi Sunda. Ya, awas kata Kang Dedi, jangan dianggap mantra, itu bukan mantra, bahasa yang tidak dikenal. Jangankan orang dari luar, orang Sundanya sendiri kadang-kadang tidak hafal itu maksudnya. Nah, yang pertama yang bertanya kepada Aki itu yang tidak setuju pada pernyataan perubahan. Ki, kan orang BKKBN itu sudah biasa dengan perubahan. Bahkan jagonya lah mengganti istilah dan lain sebagainya. Kenapa Aki alergi? Tidak alergi ya. Kita memang berubah, tapi berubah itu tidak dalam waktu yang dekat atau apalagi ini belum dioperasionalkan. Kita tuh mengganti. Pertama, kita mengganti dari 3 program, yaitu pendewasaan usia perkawinan, pengobatan kemandulan, dan pengaturan kehamilan. Itu kan tahun 70 tuh. Baru diganti oleh Pancakarya program KB tahun 80-an. Baca lagi diusul. Itu 10 tahun kan. Dari Pancawarga 5 keluarga yang boleh anak 3 itu tahun 70-an. Baru diganti dengan Catur Warga itu tahun 80-an. Jadi diganti memang. Yang ketiga, dari program KB menjadi gerakan KB itu kan titiknya di tahun 87 ketika kita meluncurkan program KB Mandiri. Nah, jadi gerakan. Asalnya kita pandu aja dari pemerintah ya. Banyak lagi, apalagi dari 2 anak cukup menjadi 2 anak lebih baik, itu kan lama juga itu ya. Lama juga. Berapa lama ya? Pokoknya kita 2 anak cukup itu lama. Tapi karena katanya ada kritik dari Komnas HAM, kita ganti dengan 2 anak lebih baik. Nah, malah dari 2 anak lebih baik menjadi 2 anak lebih sehat itu lebih cepat. Gak apa-apa itu masih ada jeda waktu. Banyak kita membuat serpihan. Misalnya dari 10 langkah PLKB tidak dihilangkan 10 langkah PLKB-nya, tapi di Jawa Barat bikin cakot, bukan naik beca turun dari beca naik angkot, bukan. Itu mah almarhum ya Kang Ayib Rosidin. Kemudian apalagi dari pembangunan keluarga PK. Tahun 93 kita itu jalan dulu, baru ada gerakan GPKPS. Itu bukan perubahan, tapi serpihan dan programnya. Jadi dari program yang A ke program B itu masih lama waktunya ya. Itu bila hal yang prinsip. Termasuk adalah Undang-Undang nomor 10 tahun 1992 itu baru dirubah menjadi Undang-Undang nomor 52 2009. Itu pun tidak ada yang terlalu prinsip yang dirubahnya ya. Misalnya pengertian keluarga sejahtera ditambah aja dengan keluarga berkualitas, keluarga rentan dan lain sebagainya. Itu masih dasar-dasarnya Undang-Undang nomor 10 tahun 1992. Berapa lama tuh? 17 tahun dari 92 ke 2009. Jadi lama ini gitu ya. Ada rebranding, penggantian logo begitu ya. Penggantian logo dari mana? Dari logo yang lama ke logo yang baru itu hampir 30 tahun itu ya. 30. Karena apa? Karena sosialis itu tidak mudah
tidak mudah. Makanya diberikan dulu apa evaluasi apa nih. Nah, gitu ya. Kata Pak Giri waktu itu, kalau anak sakit-sakitan di daerah Jawa itu suka ganti nama. Nah, itu filosofi aja ya begitu. Nah, itu yang kontra. Yang kontra lah. Sedangkan yang pro banyak, yang pro juga diskusinya. Pertama kata Cesuci. Siapa? Bu Susi itu PKB Kota Bandung ya. Terkenal lah beliau. Dulu mantan suaminya camat, terus kabag, apalah kepala dinas atau aki kurang begitu mengikuti perkembangan. Beliau bilang, liur ki, di atas itu gampang, mengetik itu tinggal ganti satu ketikan ya, tapi di bawah sekarang katanya sedang mendata tentang lokasi-lokasi tamasya, taman asuh anak. Lalu Aki berpikir, kok menginventarisir itu ya, apakah kita akan menciptakan yang baru, sedangkan kita kalau mau cerita dari pakemnya BKB saja itu sudah agak kehilangan arah gitu, ada kehilangan arah. Makanya katanya kalau ada pembimbing BKB, pembimbing apa, itu sebetulnya intinya apapun yang mau dibuat, yang mau dibikin, itu di situ ya. Di situ, di 10 langkah itu tidak keluar dari itu pakemnya. Karena ada substansi, ada makeup. Jadi makeupnya tetap, substansinya yang ganti. Gak apa-apa itu bergerak ya. Malah kan ada, ya ini orang menjalankan nih, gak usah disebut namanya lah. Di sini ya, KDM aja tidak banyak istilah, langsung katanya tembak eksekusi jadi. Iyalah, gak apa-apa ya. Itu kan beda. Ada orang yang pakai dulu teori panjang, makanya betul kata Kang Juhdi itu kemarin. Kata Kang Juhdi yang Aki lempar dulu mulainya, yang Kang Juhdi yang membetulkan. Yaitu kita itu kalau birokrat itu diawali dengan pengelolaan yang panjang. Buat dulu kebijakan, dari kebijakan dijabarkan menjadi strategi, dan itu waktunya lama. Dari strategi dijadikan upaya, terus langkah, terus kegiatan, belum lagi penyusunan anggaran dan lain sebagainya. Sehingga ini memerlukan waktu yang cukup panjang. Gitu ya. Ini banyak. Kata ada lagi malah yang nyindir ke kita ya, ke Juken ini. Apa? Yaitu Kang Dede Rusyono. Iya Ki, tiba-tiba katanya harus diganti logo BKKBN, kopnya dan lain sebagainya, kan itu harus diganti, katanya itu kan harus biaya, sedangkan kita malah biayanya tidak ada. sabar kan ya. Yang Derus ya. Derus itu sekarang sekretaris Juken Kabupaten Kuningan, mantan Sekdis DPPKB Kuningan. Nah, itu ya Kang Derus. Itu jadi banyak sekali tanggapan mengenai pro kontra tentang penggantian. Jadi betul bahwa kita itu tidak boleh statis, tapi jangan juga terlalu cepat ya. Jangan terlalu cepat barangkali sama kita kan dari dari program KB ke gerakan KB, terus kita itu ke KKBPK, dari KKBPK ke Bangga Kencana. Itu waktunya lama itu. Jadi berubahlah ya. Ketika kita mentok dulu itu spiral, menjelaskan spiral, itu lebih dari 3 tahun. Lebih dari 3 tahun. Kita belum menemukan yang baru dokter-dokter memberikan dulu pemahaman tentang IUD. Karena dengan macam-macam yang lain baru kita berubah. Jadi sekali lagi, tolong dilihat ya. Ini dari 3 yang prinsip. Kita 3 dimensi sampai sekarang masih dipakai sebetulnya, yaitu perluasan jangkauan, pembinaan, dan pelembagaan pembudayaan ya, 65% ke atas itu sampai sekarang, tapi kita hilang itu, apalagi kalau kita bikin yang baru. Bikin dah yang baru. Nanti bagaimana polanya, ada yang bertanya ke Aki belum terjawab nih, yaitu tentang manajemen PLKB mikir lompat hakan. Besok lah insya Allah.
Saya kira itu dulu dari Aki tentang diskusi kita tentang perubahan ya. Perubahan itu harus. Tapi harus dibarengi dengan apalagi ini gerakan. Karena gerakan itu adalah harus diikuti oleh orang banyak di banyak tempat, berlangsung lama, tumbuh atas inisiatif sendiri. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.